Syafi'i NPM 1901011063. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai fikih munakahat. Materi yang pertama yaitu walimah atau walimatul ursi, yaitu resepsi pernikahan, merupakan salah satu tradisi yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Walimatul ursi atau yang lazim dikenal sebagai pesta pernikahan adalah jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan. Walimatul ursi diselenggarakan guna memberitahu kepada khalayak ramai bahwa telah terselenggara sebuah pernikahan di antara mempelai, dan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dari kedua belah pihak keluarga atas terselenggaranya pernikahan. Mengadakan walimah diperbolehkan, namun hendaknya menaati syariat Islam. Ketentuan ini diberlakukan agar menghindarkan dari sesuatu dosa yang tidak seharusnya terjadi pada perhelatan walimah, yaitu kewajiban suami yang kedua. Kewajiban suami terhadap istri. Suami wajib memberikan nafkah dan kebutuhan keluarga lainnya. Sebenarnya pekerjaan rumah tangga pun termasuk kewajiban suami. Namun jika suami meminta tolong kepada istrinya, maka istri wajib untuk melakukan karena suami sudah bekerja untuk mencari nafkah. Suami juga tidak boleh membebani istri, dan istri pun tidak boleh menuntut suami yang berlebihan. Dalam berkeluarga, sebaiknya selalu bekerja sama dalam melakukan hal apapun. Terkait dengan hak dan kewajiban suami, kewajiban istri dalam rumah tangga yaitu yang pertama, menaati suami, menjaga harta, rumah, dan kehormatan suami, memandang suami dengan penuh kasih sayang, memuliakan dan menghargai suami dengan sebaiknya, hak dan kewajiban istri terhadap suami dan keluarga. Istri mempunyai kewajiban untuk taat dan patuh kepada suami dan bisa menenangkan suaminya. Seperti kita ketahui bahwa suami sangat berperan penting dalam perjalanan rumah tangga, dan suami juga adalah sosok pemimpin yang bisa membimbing serta melindungi keluarganya. Oleh sebab itu, jika seorang istri akan melakukan kegiatan baik itu di luar rumah, setidaknya meminta izinlah kepada suami agar suami bisa membantu jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Materi yang keempat adalah nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Dalam administrasi pernikahan di Indonesia ada dua macam prosedur pemberian nafkah, yaitu yang pertama prosedur pemberian nafkah mut'ah, dan kedua proses pemberian nafkah madiyah. Pembahasan mengenai nafkah madiyah ini berkaitan dengan kewajiban suami sebagai tercantum dalam 80 ayat 4 pada kompilasi hukum Islam buku 1. Sedangkan mengenai nafkah mut'ah, hal ini berkaitan dengan kewajiban untuk suami bila mana perkawinan putus karena talak, sesuai dengan pasal 149 ayat pertama pada kompilasi hukum Islam. Untuk materi selanjutnya yang kelima adalah kedudukan harta dalam pernikahan. Dalam istilah syar'i, definisi pengertian harta adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam perkara legal menurut hukum syariah atau syariat Islam. Misalnya hibah atau pemberian, ekonomi atau bisnis, pinjaman, serta konsumsi. Oleh karena itu bisa dikatakan segala sesuatu yang berkaitan dengan barang dan jasa yang digunakan manusia umumnya bisa diartikan sebagai harta. Dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan kedudukan harta dalam pernikahan. Yang pertama, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Yang kedua, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak menentukan hal yang lain-lain. Materi yang keenam, hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Mazhab Maliki mengatakan bahwa makruh hukumnya menikahi wanita yang pernah berzina, sebagaimana diterangkan oleh Al-Qarafi, salah seorang ulama Malikiyah. Pendapat ini merujuk pada sikap Imam Malik sendiri. Menurut Imam Malik, hukum menikahi seorang pezina adalah makruh, namun beliau tidak mengharamkannya. Di mazhab Syafi'i berpendapat sama dengan mazhab Maliki. Mereka memandang sah hukumnya menikahi wanita yang pernah berzina.
walaupun perbuatan itu dibenci. Sebenarnya jumhur ulama lebih dekat dengan pendapat Zahiriyah ini. Seorang pezina yang sudah bertaubat dari dosa-dosanya tetap diterima dan bisa menikah dengan beriman. Mereka tetap bisa menata masa depannya dengan kesolehan dan keimanan setelah mereka benar-benar bertobat nasuha dari dosa-dosanya. Materi yang terakhir, perjanjian perkawinan. Pada waktu sebelum dilangsungkannya atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian. Perjanjian tertulis yang disahkan oleh pencatatan perkawinan atau notaris. Setelah mana isinya diberlakukan juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Aturan tersebut menjadi dasar dibolehkannya calon pasangan suami istri dan atau pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan. Merujuk pada penggolongan hukum di atas, kegiatan membuat perjanjian perkawinan hukumnya adalah mubah atau boleh, selama tidak melanggar asas-asas perjanjian dalam hukum Islam. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam pasal 45 KHI yang mengatur sebagai berikut. Yang pertama, kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk yang pertama, taklid, talak, dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Apakah isi perjanjian perkawinan boleh menyimpangi hukum Islam? Apabila merujuk pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum agama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.